nasional ayo mondok, pesantrenku keren jadi semboyan kami. Junjung tinggi ilmu akhlak karimah, banggalah menjadi santri Nusantara. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, mari kita lanjutkan kajian kita Fathul Qarib Muqaddimah bagian terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasafa lan nyifati sapa al-musannifu ki musannif mukhtasarahu ing kitab mukhtasari musannif bi ausafin kalawan pira-pira sifat. Minha iku setengah saking ausaf annahu satuhuni mukhtasar iku fi ghayatil ikhtisari ing dalam kata-kata ringkas wa nihayatil ijazi lan kata-kata ringkas. Wal ghayatu la utawi lafad al ghayah wan nihayatu lan lafad nihayah iku mutaqaribani parek pinarekan karuni. Wa kadzalan iku kaya mengkono-mengkono mutaqariban al ikhtisaru utawi lafal al ikhtisaru wal ijazu lan lafal al ijazu. Artinya musannif Syekh Ahmad bin Husain bin Ahmad al-Asfihan memberikan beberapa sifat terhadap kitab mukhtasarnya, yakni matan takrib. Di antaranya bahwa matan takrib ini menurut musannif adalah ghayatil ikhtisar wa nihayatil ijaz, kitab yang sangat ringkas sekali atau puncak dari kitab yang ringkas, atau bisa dikatakan kitab yang sangat simpel. Lafal ghayah dan lafal nihayah itu maknanya berdekatan atau sama saja, hampir sama atau bisa dikatakan sama saja. Karena yang dimaksud ghayah yaitu akhirus syai', akhir dari segala sesuatu, sedangkan yang dimaksud nihayah yaitu adalah sesuatu yang dijadikan akhiran. Begitu juga mempunyai makna yang berdekatan lafal al-ikhtisaru dan lafal ijaz. Lantas untuk apa musannif menyebutkan keduanya di saat makna dua kalimat tersebut sama? Nah, musannif menyebutkan keduanya ini sekalian karena bermaksud untuk memberikan taukid atau memperkuat kepada kita bahwa kitab ini adalah kitab yang benar-benar sangat ringkas. Baik, kita lanjutkan. Wa minha lan iku setengah saking ausaf annahu satuhuni mukhtasar iku yakrubu gampang alal muta'allimi ngatasi wong kang ngarepaken ngaji li furu'il fikhi maring pira-pira pangi fikih apa dari suhu ngaji mukhtasar. Dan juga sifat yang diberikan oleh musannif kepada kitab matan ini, bahwa kitab matan ini sangat mudah sekali dipelajari bagi orang-orang yang mau belajar cabang-cabang ilmu fikih. Darsuh yang dimaksud artinya yaitu qira'atuhu ala syaihi liyu'allimahu maknahu, yaitu membaca di hadapan seorang guru agar guru tersebut memberitahu kepada kita makna yang dimaksud dari bacaan kitab matan ini. Jadi kebiasaan santri dulu yaitu yang membaca materi yang akan dipelajari itu adalah santrinya dibaca di hadapan guru, baru guru tersebut menyampaikan maksud dan penjelasan yang dibaca oleh santrinya tersebut, dan juga mendikte bacaan yang dibaca oleh santri tersebut. Wa yashulu 'alal mubtadi lan gampang wa yashulu lan gampang 'alal mubtadi wa yashulu lan gampang 'alal mubtadi ngatasi wong kang ngawiti ngaji apa hifdzuhu ngapalaken mukhtasar istihdharuhu tegese ngadiraken mukhtasar ala dhahri qalbin ing ngatasi kekriati liman maring wong yargawu kang demen sapa man fi hifdzi mukhtasarin ing dalem ngapalaken kitab mukhtasar fil fiqhi ing dalem kitab fikih fil fiqhi ing dalam ilmu fikih. Dan juga sifat yang diberikan oleh musannif terhadap matannya, beliau menyampaikan bahwa mukhtasar ini adalah kitab yang sangat mudah dihafal bagi para pemula yang mau menghafalkan kitab mukhtasar atau suka menghafal kitab mukhtasar di dalam ilmu fikih.
maka kitab ini sangat mudah untuk dihafal. Artinya istihdharuhu ala dhahri qalbin, artinya menghadirkan kitab ini di luar kepala, hafal luar kepala. Wa sa'alani lan jalu ni ingsun aidon halimani sapa ba'dul asdiqai setengah pira-pira kanca jalu an uksira ini tengah kihaken ingsun fihi ing dalam mukhtasar ail mukhtasar itu kesi ing dalam kitab mukhtasar minat taksimati nyatani saking pira-pira bagian lil ahkamil fiqhiyati maring pira-pira hukumi fikih. Dan teman-temanku, kata musannif, juga meminta agar saya memperbanyak bagian-bagian yang menjelaskan tentang hukum-hukum fikih. Jadi di dalam mukhtasar tersebut kita tahu pada pertemuan yang lalu dijelaskan bahwa musannif mengarang kitab takrib ini karena diminta oleh teman-temannya untuk mengarang kitab fikih yang bermadzhab Syafi'i. Dan beliau juga diminta untuk memperbanyak di dalam kitab mukhtasarnya untuk memperbanyak bagian-bagian tentang hukum fikih. Makanya oleh musannif nanti permintaan dari teman-teman beliau itu nanti dijawab oleh musannif. Yang perlu kami sampaikan di sini untuk teman-teman atau sahabat-sahabat santri ngaji bahwa lafal uksira itu kita baca nasab karena uksira itu adalah kalimat fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' sebenarnya beri-i'rab rafa apabila tidak kemasukan amil nasab dan amil jazm. Tapi karena uksirah di sini kemasukan amil nasab yaitu an, kita tahu bahwa an termasuk amil nasab, makanya dibaca fathah. Tanda nasabnya pakai fathah, itu uksirah. Wah, waqi' yang ada ini menggunakan waqi' mutakallim karena diawali dengan hamzah yang bermakna mutakallim. Kemudian yang kedua, min yang ada di dalam lafadz minat taksimat itu adalah min zaidah. Yang disampaikan oleh syarih kitab Al-Bajuri menyampaikan bahwa min yang ada di dalam kitab lafal minat taksimat itu adalah min zaidah. Meskipun tidak umum, tapi dikomentari oleh Hasyiah Al-Bajuri bahwa minnya itu min zaidah. Kenapa kok saya sebutkan tidak umum? Karena biasanya min zaidah itu masuk kepada kalam manfi atau syibhun nafi atau dan masuk juga kepada isim nakirah. Di sini bukan kalam nafi dan juga bukan isim nakirah. Seperti yang disampaikan oleh Imam Ibnu Malik dalam alfiyahnya, wazida fi nafyin wa shibhihi fajar nakiratan kama dibagin min mafar. Artinya bahwa min zaidah itu masuk kepada kalam yang nafi atau syibhul nafi dan juga masuk kepada isim nakirah. Jadi umumnya lumrahnya itu min zaidah masuk kepada kalimat nakirah dan juga nafi. Baik, kita lanjutkan. Wa min hasril khisali lan saking melanggeri aidabtil khisali tegese melanggeri pira-pira perkara al wajibati kang wajib wal mandubati lan kang sunnah wa ghairihi lan saliyane wajib lan mandubah. Kemudian teman-temanku juga meminta agar saya memperbanyak pembatasan tentang perkara wajib atau sunnah atau yang lainnya. Artinya yang dimaksud dengan hasril khisal ini adalah membatasi dengan jumlah. Misalnya fardu wudu ada 6, sunnah wudu ada 10, itu disebutkan jumlahnya agar lebih mudah untuk dipelajari, seperti itu. Fa'ajabtuhu moko nyembadani ingsun hu ing ba'dul asdiqa ila su'alihi maring penjaluki ba'dul asdiqa fi dzalika ing dalam mengkono-mengkono an uksira fi dzalika ing dalam mengkono-mengkono an uksira fihi minat taksimat taliban hale ngarep hale nyupri li sawabi maring ganjaran minallahi ta'ala saking Allah ta'ala jazaan hale wa wanas ala tasnifi hadzal mukhtasari ing atase ngarang ikilah kitab mukhtasar ragiban turhali demen ilallahi maring Allah subhanahu wa ta'ala fili'anati in dalam nulungi min fadlihi saking anugerai Allah ala tamami hadzal mukhtasari ing atase nyempurnaaken ikilah kitab mukhtasar wa fit taufiqi lan ing dalem paring pitutuh lis sawabi maring bener wa huwa utawi sawab iku diddul khata'i lelawane luput.
Kemudian musannif menjawab fa'ajabtuhu ila su'alihi. Akhirnya kami merespon atau menjawab permintaan dari teman-temanku tadi sehingga kami mengarang kitab matan takrib ini. Kami mengarang kitab takrib ini, kata musannif, taliban lis-sawab, karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Pahala tersebut didapat jazaan ala tasnifi hadzal mukhtasari, sebagai balasan mengarang kitab matan mukhtasar ini atau matan kitab takrib ini. Dan lafaz taliban di sini ini hal dari ta yang ada di lafal ajabtuhu, makanya beri rab nasab karena menjadi hal. Sahibul halnya yaitu ta yang ada di fa'ajabtuhu, yang tidak lain tidak bukan adalah musannif, pengarang kitab takrib. Nah, dalam pembahasan ini ketika ada seseorang melakukan sesuatu untuk mengharapkan pahala dari Allah atau melakukan ibadah karena mengharapkan pahala dari Allah, maka itu termasuk kategori ikhlas yang nomor 2. Nah, kalau kita kaji pembagian ikhlas seperti yang dijelaskan di dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri, bahwa pembagian ikhlas itu ada 3. Tingkatan pertama yaitu melakukan ibadah atau melakukan segala sesuatu itu semata-mata mengharapkan ridho karena Allah, mengharapkan ridho dari Allah maksud kami. Itu termasuk ikhlas tingkatan nomor 1. Nah, sedangkan ikhlas tingkatan nomor 2 yaitu melakukan ibadah atau meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah karena mengharapkan pahala dari Allah dan juga agar terhindar dari siksa Allah atau siksa atau azab Allah. Itu termasuk tingkatan ikhlas nomor 2. Dan untuk tingkatan ikhlas nomor 3 atau ikhlas paling akhir yaitu melakukan segala sesuatu atau melakukan ibadah karena mengharapkan balasan di dunia, seperti kita membaca surat Al-Waqiah karena menginginkan agar kita dijadikan sebagai orang yang kaya. Nah, itu termasuk ikhlas bagian yang ketiga. Barang siapa yang beramal selain kepada 3 hal tersebut, maka hukumnya haram, seperti kita beribadah sholat karena untuk riya atau karena riya agar oleh orang dikatakan bahwa kita itu adalah orang yang taat ibadah. Nah, itu termasuk kategori yang haram atau sum'ah dan selainnya. Jadi untuk tingkatan ini taliban disawab itu berarti tingkatan nomor 2 karena mengarang kitab untuk mengharapkan pahala dari Allah. Nah, kalau kita mengharapkan dunia seperti membaca surah Al-Waqiah untuk agar menjadi orang kaya, itu termasuk tingkatan ikhlas nomor 3. Selain itu maka jangan sampai kita lakukan atau melakukan sesuatu karena riya atau karena hal yang lain. Seperti itu teman-teman. Lafaz jazaan di sini menjadi hal dari sawab. Kemudian ragiban ilallahi subhanahu wa ta'ala fil i'anati min fadlihi ala tamami hadzal mukhtasari. Dan saya berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar membantu kami dengan anugerahnya menyempurnakan kitab mukhtasar ini dan memberikan kami taufik atau petunjuk agar karya kami ini menuju kepada kebenaran. Lafal shawab itu diddul khata, sebaliknya lafal khata, artinya sebaliknya salah. Benar itu lawan kata dari salah. Baik teman-teman, kita lanjutkan. Innahu ta'ala ala ma yasha'u qadirun. Innahu satuhuni Allah ta'ala maha luhur Allah ala ma yasha'u ing atase perkara yasha'u kang karep, ayuridu tegese karep sapa Allah iku qadirun zat kang kuwasa, ay qadirun tegese zat kang kuwasa. Wa bi ibadihi lan kelawan pira-pira kaulane Allah iku latifun zat kang welas, khabirun tur zat kang waspada. Bi ahwali ibadihi kelawan pira-pira tingkai pira-pira kaulane Allah. Wal awalu tawi lafalkan awal yaitu lafal latif iku muktabasun dialab min qaulihi ta'ala, saking dawuh Allah ta'ala Allahu latifum bi ibadihi. Allahu utawi Allah iku latifun zat kang welas bi ibadihi kelawan pira-pira kaulane Allah. Wasani lan utawi lafal kang kaping pindho yaitu lafal khabir
iku min qaulihi ta'ala di alaf saking dawuh Allah taala wa huwal hakimul khabir wa huwa utawi Allah iku al hakim zat kang maha bijaksana al khabir tur zat kang mudanini wal latifu wal khabiru utawi lafat al latifu wal khabiru iku ismani jeneng karone min asma'ihi saking pira-pira jenenge saking pira-pira asmane Allah. Artinya innahu ta'ala ala ma yasha'u qadir, karena sesungguhnya Allah terhadap segala sesuatu yang Allah kehendaki itu adalah zat yang maha kuasa. Artinya lafal innah di sini kita boleh baca innah, kita boleh baca annah seperti penjelasan yang sudah saya jelaskan di awal. Kalau kita baca innah maka kita jadikan istinafiyah. Kalau kita baca annah maka itu mentakdir lam. Nah, ini secara siyakul kalam, kalau menurut kami itu lebih tepat digunakan, lebih tepat dibaca fathah dengan mentakdir lam. Kenapa musannif mengharap segala sesuatu yang sudah disebutkan seperti mengharap pahala dari Allah dan mengharap agar Allah memberikan pertolongan dengan anugerahnya untuk menyempurnakan mukhtasar ini, dan agar Allah memberikan taufik kepada kami untuk agar menuju kebenaran, karena Allah itu terhadap segala yang Allah inginkan itu kuasa. Seperti itu. Wa bi'ibadihi latifun khabirun, dan Allah terhadap hamba-hambanya adalah zat yang welas dan juga zat yang maha mengetahui terhadap keadaan hamba-hambanya. Wal awwalu muktabasun min qaulihi ta'ala. Lafal yang pertama yaitu lafal latif. Kenapa musannif menyebut lafal latif? Itu diambil dari firman Allah, Allahu latifun bi'ibadih. Allah adalah zat yang sangat welas kepada hamba-hambanya. Sedangkan lafal yang kedua yaitu lafal khabir, wa tsani min qaulihi ta'ala wa huwal hakimul khabir, yaitu dialah Allah yang maha bijaksana juga maha mengetahui. Wal latifu wal khabiru ismani min asma'ihi ta'ala. Lafaz latif dan lafal khabir itu adalah dua nama dari nama-nama Allah. Wa ma'nal awwalu utawi wa ma'nal awwali utawi maknane kang awal iku al alimu zat kang ngudanini bidaka ikil umuri kelawan pira-pira samar-samare perkara wa muskilatiha lan pira-pira kesulitane perkara atau umur. Wa yutlaqulan diucapaken apa wa yutlaqulan diucapaken aidan halimani bi makna rafiqi kelawan makna rafiq. Ar-rafiqu zat kang welas bihim kelawan bihi kelawan ibad. Wa yutlaqulan diucapakan apa awal aidan halimani bi makna rafiqi kelawan makna zat kang welas bihim kelawan pira-pira ibad. Artinya kadang-kadang yang pertama, lafal yang pertama yaitu lafaz latif itu bermakna ar-rafiqu bihim, zat yang maha belas kasih kepada hamba-hambanya. Fallahu utawi Allah iku ta'ala, fallahu utawi Allah ta'ala maha luhur Allah iku alimun zat kang udanini bi ibadihi kelawan pira-pira kaulane Allah wa bi mawadi'i hawaijihim lan kelawan pira-pira panggonane pira-pira hajati ibad. Rafiqun tur zat kang ulas bihim kelawan ibad. Allah adalah zat yang maha mengetahui terhadap tempat atau hajat-hajat yang dibutuhkan oleh hamba-hambanya. Rafiqun bihim, dan Allah maha belas kasih kepada hamba-hambanya. Lafal mawadi'i hawaijihim ini sebenarnya termasuk isim ghairu munsharif. Wa mawadi'i hawaijihim karena terdiri dari sigat muntahil jumu. Seharusnya tanda jarnya itu pakai fathah, mawadi'ah seperti itu. Tetapi di sini tanda jarnya menggunakan kasrah, begitu juga hawaijihim karena
isim ghairu munsharif mawadi ini dimudhafkan. Jadi diidhofatkan. Jadi akhirnya awalnya isim ghairu munsharif karena dimudhafkan maka menjadi munsharif. Tanda ajarnya tetap pakai kasrah seperti itu. Baik teman-teman, kita lanjutkan. Wa makna tsani utawi maknani lafal kang kaping pindho iku qaribun parek mi maknal awali saking makna lafal kang awal. Wa yuqalu lan diucapaken apa lafal khabartu syai'a akhbaruhu fa ana bihi khabir. Khabartu warru ingsun asyai'a ing suci-wici akhbaruhu warru ingsun hu ing syai' fa ana muka utawi ingsun bihi kalawan syai' iku khabirun kang ngerti, alimun tegese alimun tegese kang ngerti. Artinya makna yang kedua itu sama dengan maknanya lafal yang pertama, yaitu sama-sama bermakna mengetahui. Karena ada orang Arab mengatakan ketika dia mengetahui sesuatu dengan menyampaikan khabartu syai'a fa ana bihi khabirun alimun alimun. Ketika ada orang mengetahui sesuatu, dia akan mengatakan khabartu syai'ah, yaitu saya mengetahui sesuatu. Artinya lafal latif dan khabir itu bisa dikatakan maknanya hampir sama, yaitu sama-sama mengetahui terhadap apa saja yang dibutuhkan oleh hamba-hambanya, dan juga Allah maha welas kasih kepada hamba-hambanya. Sekian, mari kita akhiri dengan membaca doa ba'da ta'allum bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.